Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Pemirsa Fajar Ramadan yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai karunia kepada kita mulai sejak kita menyadarinya, yaitu ketika kita bangun pagi sampai saat ini. Makanya ketika kita sadari waktu itu kita bangun, kita membaca doanya Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik alaihi. Pemirsa Fajar Ramadan yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pesan penting dari pendahulu kita, Amirul Mukminin Umar bin Khattab, yang mana pesan ini ternyata sangat berpengaruh dalam pembawaan jiwa kita, mengerungi kehidupan di dunia ini. Bahkan sangat berpengaruh dengan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat berpengaruh bagaimana kita bisa menyadari diri bahwa kita adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Ada 6 yang dirahasiakan Allah. 3 hal di antara 6 itu tidak boleh kita anggap enteng. Tidak boleh kita meremehkannya. Yang pertama kata penguluta Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jangan pernah menganggap enteng perbuatan amal meskipun itu kecil. Mungkin saja di antara para pemirsa ada yang pernah ke mall, pernah ke masjid. Bandingkan saja kalau kita biasanya membawa uang ke mall dengan uang 50.000, 100.000, rasa-rasanya kecil sekali. Akan tidak cukup apabila dengan kebutuhan kita. Akan tetapi kalau menuju ke masjid, membawa uang 50.000, 100.000, rasa-rasanya kok besar sekali ya. Tapi ternyata itulah amal kecil, jangan kita anggap enteng, kita akan masukkan ke dalam masjid. Kalau kecil di mall, kenapa kita menganggap besarnya di masjid? Atau bisa jadi, pernah di antara kita melihat ada orang yang bagi-bagikan takjil. Kita hanya melihatnya paling cuma 15.000 per packnya. Amal kecil loh, harganya kecil. Tapi ternyata bisa jadi melalui itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan, ridhonya kepada orang yang melakukan hal itu. Al-Kisah seorang imam hadis, seorang ulama hadis, Imam Abu Dawud pernah melewati sungai Tigris. Dia berada di atas kapal, kapalnya sudah mengarungi sungai Tigris beberapa kilo kira-kira. Ketika berjalan kapal itu, Imam Abu Dawud masih gelisah. Dia sampai-sampai mengatakan kepada nahkoda, ya kapten, tolong kembali. Kita kembali ke pelabuhan. Nanti saya bayar engkau 1 dinar. Saya akan ganti bahan bakarnya 1 dinar. Kemudian kembalilah kapten. Ya, kemudian Imam Abu Dawud naik di atas pelabuhan dan mendapati orang yang ia cari yang membuatnya gelisah. Ketika itu Imam Abu Dawud mengatakan, inilah orang yang saya cari. Tadi dia bersin, haji. Dia mengucapkan kalimat Alhamdulillah, bertahmid. Belum ada orang yang bertarhim, mengucapkan yarhamkallah kepadanya. Maka saya kembali mengucapkan yarhamkallah. Dan dia mendoakan, yahdikumullah wa yuslih balakum. Coba kita bayangkan, pemirsa Fajar Ramadan yang sama dimuliakan Allah. Cuma ucapan yarhamkallah, itu sesuatu yang sangat sepele. Tapi Imam Abu Dawud mengajarkan kita jangan sampai kita anggap sepele hal itu. Meskipun itu ringan, meskipun itu kecil. Sampai-sampai ketika naik kembali di atas kapal,
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dengan doa orang yang bersin tadi. Apa yang terjadi berjalan kapalnya. Kemudian hari berikutnya orang-orang yang di atas kapal termasuk nahkoda kapal itu bermimpi. Dan mereka bermimpinya sama semua. Mendengarkan suara mengatakan bahwasanya Imam Abu Daud membeli surga dengan harga 1 dirham. Masya Allah. Hanya mengucapkan yarhamkallah mendapatkan ganjaran surga. Maka tidak boleh menganggap enteng perbuatan amal meskipun itu kecil. Anallah kata ridha fi ta'atin, karena Allah menyembunyikan ridhonya pada ketaatan-ketaatan yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, tidak boleh kita anggap enteng mengenai perbuatan maksiat, perbuatan dosa meskipun itu kecil. Pemirsa Fajar Ramadan yang sama dimuliakan Allah. Adakah di antara kita berani mengukur bagaimana beratnya itu dosa kecil? Sampai-sampai ulama dari zaman klasik sampai kontemporer saat ini, belum ada ulama yang berani mengukur bagaimana beratnya itu dosa kecil. Sehingga kita tidak bisa menganggap enteng dosa kecil itu. Mungkin saja di antara kita ada yang berbuat dosa, dosanya besar menurutnya. Sampai-sampai dia mengatakan tidak bisa ampuni dosa aku ini. Saya tidak bisa mendapatkan ampunan ini. Tapi ternyata dia mendengarkan dakwah, ceramah mungkin melalui YouTube, melalui TV, melalui Fajar Ramadan, ataukah melalui nasihat dari temannya sendiri. Sehingga dia takut dalam hatinya muncul. Kemudian dia mengambil air wudhu, sholat 2 rakaat, sholat sunat tauhid, membaca istighfarnya. Maka ini Allah lebih cintai. Allah lebih cintai orang seperti ini daripada orang yang senantiasa ibadahnya luar biasa rajinnya. Tidak pernah berhenti untuk beribadah, tapi dia selalu continue melakukan kemaksiatan kecil dan menganggap enteng kemaksiatan itu, perbuatan dosa itu, mengatakan tenanya kapan ngapa-ngapa, dosa cak di jiku pare. Tidak apa-apa aja mungkin. Dia mentuk apa? Manu aja. Anu becuk mi upi gau. Sesuatu yang kecil saya lakukan, perbuatan dosa, saya cuma bohong-bohong kecil. Tapi ternyata bisa jadi dengan kebohongan ataukah perbuatan dosa yang kita lakukan itu bisa mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, nilai setitik bisa merusak susu sekaleng, sebelanga. Ya. Ternyata sesuatu yang kecil itu anallaha katamal ghadab fi ma'siyatin, karena Allah menyembunyikan marahnya, murkanya pada maksiat-maksiat yang kita lakukan meskipun itu kecil. Yang terakhir, tidak boleh menganggap enteng kata pengeluta Amirul Mukminin Umar bin Khattab, anggap enteng sesama kita manusia. Di para perantau tahu, tidak boleh menganggap enteng. Kenapa? Karena ukuran kemuliaan sesungguhnya itu bukan karena kita anak sultan, bukan karena kita anak konglomerat, anak pejabat, anak presiden, anak kiai, anak ustadz. Tapi ukuran kemuliaan di sisi Allah itu adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Jangan sampai kita melihat orang ini terasa sosialnya di bawah sehingga kita anggap enteng dia. Oh, cuma tukang becak kok. Itu orang cuma ini. Ternyata mungkin kita belum pernah mendengarkan. Beberapa Jumat yang lalu kami bertemu langsung dengan seorang tukang becak. Seorang tukang becak, tapi dia berani bisa membangun masjid. Tertampar wajah kita semua orang-orang yang memiliki pekerjaan yang bagus, tapi tidak ada masuk sumbangannya di dalam masjid ataukah dalam pembangunan masjid. Seorang tukang becak yang ada di Maros, di Kampung Bambu. Di situ desa Todopulia, kami sudah menelusuri masjidnya, kami sudah berceramah di sana. Alhamdulillah. Jadi tidak boleh menganggap enteng di perantau rupa tahu. Kepada sesama manusia. Bisa jadi dia lebih mulia daripada kita. Bisa jadi dia lebih memiliki himmah aliyah untuk ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya tanda-tanda ketakwaan ini tidak tertempel di jidat kita. Tidak tertempel di wajah kita. Karena annallaha katama awliya'ahu fi ma bainan nas. Karena sesungguhnya Allah menyembunyikan kekasih-kekasihnya di antara kita sesama manusia. Jangan sampai kita ada menganggap enteng, terutama kepada keluarga. Banyak orang ketika masa gena ni atungan bagus kehidupannya,
tapi dia anggap enteng orang tuanya sendiri. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Kalau ini yang terjadi, maka sesuatu kecelakaanlah kepada kita. Itu cepat kita sadari dan kita minta maaf kepada keduanya. Jadi 3 hal ini pesan penting dari penguluta Amirul Mukminin Umar bin Khattab, jangan sampai kita anggap remeh, anggap enteng sehingga kita menjadi orang yang celaka. Jagalah ia, senantiasa kita muliakan setiap orang dan kita tidak boleh menganggap enteng ibadah meskipun kecil, apalagi dosa meskipun itu kecil. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Minallahil musta'anu alaihi tiklan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.